Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan penilaian netizen soal leadership di mana beberapa netizen itu sudah banyak berkomentar bahwa Pak Prabowo itu terlalu banyak omon-omon gitu ya. Lalu juga di sini kita akan menyimak bagaimana pendapat netizen secara leadership dan emosional ya, pengendalian emosi. Pak Jokowi juga lebih baik daripada Pak Prabowo gitu teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Dalam logika, yang gua suka dari Pak Jokowi ketika beliau masih menjadi presiden, Pak Jokowi itu tidak pernah membuang-buang energi hanya untuk berpidato seolah-olah menggelegar dan menggebu-gebu, tetapi isinya kosong. Pak Jokowi pun tidak pernah membalas bahkan menyindir para politikus dan pengamat yang mengkritik beliau. Sekalipun Pak Jokowi dikatakan oleh Rocky Gerung Baijengen TOLOL, Pak Jokowi tidak pernah balik membahas itu. Di kabinetnya pun ketika ada menteri yang tidak sejalan dengan visi misinya Pak Jokowi, tanpa harus berpidato dulu, tanpa harus menakuti para menteri tersebut, Pak Jokowi langsung melakukan reshuffle atau mengganti para menteri tersebut. Bandingkan dengan Pak Prabowo sekarang. Di 100 hari pertama pemerintahannya, Pak Prabowo sudah berkali-kali berpidato secara menggebu-gebu dan menggelegar. Bahkan Pak Prabowo masih sempat-sempatnya menyindir para pengamat dan politikus yang mengkritik pemerintahannya. Seperti dalam pidatonya kemarin, Pak Prabowo membahas orang yang bilang Baijengen TOLOL kepada dia. Di kabinetnya pun, para menteri Pak Prabowo seolah jalan sendiri-sendiri tanpa kontrol dari Pak Prabowo. Lalu, apa yang dilakukan Pak Prabowo kepada para menteri tersebut? Gua yakin kalau menteri KKP sekarang terjadi di zamannya Pak Jokowi, mungkin sudah di-reshuffle sama Pak Jokowi. Karena menteri KKP tersebut tidak mengikuti suruhan presiden untuk meruntuhkan pagar laut. Begitupun Menteri Bahlil, pasti sudah di-reshuffle kalau presidennya Pak Jokowi. Jadi secara leadership dan pengendalian emosi, Pak Jokowi memang the best. Buktikan Pak, siapa orang besar yang sudah Bapak tangkap. Kalau hanya ngomong doang, Anies itu lebih jago daripada Bapak. Ingat petuah Pak Jokowi, we walk the talk, not only talk the talk. Kami melakukan apa yang kami ucapkan, tidak hanya sekedar bicara. Kalau Bapak tahu ada jenderal, ada polisi, ada orang besar yang membackingi tambang, tangkap. Saya sebagai rakyat Bapak, meskipun tidak milih Bapak pada saat pemilu kemarin, tapi saya akan dukung Bapak 100%. Apakah narasi-narasi ancaman yang sering Bapak lontarkan itu hanya sebatas omon-omon saja? Prabowo ancam pecat menteri jika tidak bisa kerja. Sampai hari ini tidak ada menteri yang Bapak reshuffle. Oh iya, menteri Bapak kan semuanya hebat-hebat. Prabowo ancam pengusaha nakal, Prabowo ancam pejabat nakal, Prabowo ancam eksportir yang tidak mau parkir dolar di RI, Prabowo ancam investor asing yang tidak mau bangun smelter di RI, Prabowo ancam sita aset penggilingan padi yang bandel. Ngeri. Jangan sampai rakyat yang diancam ke depan, guys. Presiden Prabowo, apa kabar? Saya sangat terharu dengan kata-kata kamu, yang dimana kamu katakan Indonesia adalah negara yang sangat kuat, Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Itu yang kamu ucapkan. Tapi faktanya Indonesia banyak masyarakat jelata yang masih miskin. Kayanya di mana? Kayanya itu untuk kalian para pemerintahan yang menggaruk hasil bumi di setiap daerah. Oke? Kami yang katakan Indonesia adalah negara yang kuat, Indonesia adalah negara yang sangat kaya, yang penuh dengan hasil bumi yang luar biasa. Hasil buminya tidak dirasakan masyarakat, hasil buminya kalian yang rasakan. Semoga Bapak Presiden bisa lebih bijak lagi, dan lebih tepatnya lagi kalau bisa, apapun yang ingin Anda ucapkan, coba berpikir lagi, sesuaikan dengan fakta. Apapun yang Anda ucapkan, faktanya itu sangat menyimpang. Masih banyak masyarakat yang miskin dan banyak masyarakat yang tidak menikmati hasil bumi yang Anda bilang kaya itu. Kalian yang nikmatin, bukan masyarakat Indonesia. Aku kalau dengar pidatonya Pak Prabowo ini, mual perutku, mulas mau muntah. Ya. Karena apa yang diceritakan itu macam kentut, nggak jelas. Dulu sebelum
terpilih jadi presiden, cita-citanya mau kejar koruptor sampai ke Antartika. Tapi setelah jadi presiden apa? Koruptor dibebasin lewat pintu belakang. Yang penting uang hasil koruptornya dikembalikan. Nah itu mekanisme pengembalian uang koruptor itu nggak jelas, nggak sesuai prosedur aturan hukum dan undang-undang. Ya, asal udah dikembalikan dengan cara diam-diam, ya dibebasin gitu aja. Jadi nggak ada gunanya mau dibangun penjara, mau bangun penjara ke Antartika sana, nggak ada gunanya juga kalau mentalnya seperti ini. Dulu saya dan kami masyarakat Indonesia itu milih Pak Prabowo jadi presiden itu supaya supaya lebih tegas dari presiden-presiden yang terdahulu. Karena apa? Pak Prabowo ini seorang jenderal, yang pertama. Yang kedua, ketua partai. Ya. Yang ketiga, ya kami masyarakat tertarik dengan visi misinya yang sampai menggebu-gebu begitu. Tapi nyatanya setelah terpilih jadi presiden, apa yang terjadi? Melempem, ditantang Malaysia takut, malah bersekutu dengan Amerika. Data rakyat Indonesia itu diserahkan ke Amerika. Ya. Nah, itu kebijakannya malah membangun bank emas. Memangnya rakyat Indonesia banyak emasnya, mau disimpan di bank, orang buat makan aja susah. Nah itu lagi bangun korporasi Danantara. Danantara itu yang diuntungkan siapa? Rakyat kecil enggak. Rakyat kecil enggak punya hubungan dengan Danantara dan sebagainya. Nah itu PT Agrinas di BUMN kan. Apa untungnya masyarakat? Nggak ada. Yang terjadi malah tanah-tanah masyarakat diambil, diberikan ke PT Agrinas. Jadi kalau cerita soal kesejahteraan masyarakat, Pak Prabowo ini bualnya sampai ke langit, bohongnya sampai ke Antartika. Ya, jadi nggak usah lah cerita-cerita. Kalau saya lihat dengan kacamata saya sendiri ya, gaya kepemimpinan Pak Prabowo ini persis kayak gaya kepemimpinan Pak Soeharto dulu. Ya, kebijakannya itu seperti itu. Nah, menteri-menterinya itu seenaknya berbuat. Coba lihat sekarang itu menterinya, ngomongnya kasar semua. Nggak ada lembut-lembutnya sama masyarakat. Ya, semua bebas bikin kebijakan. Ya, semua rasanya seperti mau menindas rakyatnya sendiri. Ya, di zaman Pak Soeharto dulu kan seperti itu. TV hitam putih aja dipajakin, sepeda ontel dipajakin. Ini Pak Prabowo juga seperti ini, semua dipajakin. Ya. Sampai perempuan-perempuan malam, orang pesta juga mau dipajakin. Di mana otaknya? Sadar, rakyatmu ini masih dalam keadaan susah. Ya. 48% lahan di Indonesia ini dikuasai sama oligarki. Dikuasai untuk kesejahteraan 60 keluarga. Mikir nggak? Kok masih lagi masyarakat dibebani dengan yang lain-lain? Ya, asalkan asal berani menindas rakyat, lihat itu bupati-pati itu dibelanya. Pak Prabowo itu seneng gaya-gaya kepemimpinan seperti itu, ditaptor seperti itu. Ya, kalau mau disampaikan sama Pak Prabowo sampaikan, kalau perlu tangkap saya, karena saya udah memang kesal. Gaya kepemimpinan ini sama sekali nggak ada berpihak kepada rakyat, cuman ceritanya aja. Jadi kalau yang dulu nggak mendukung itu, menjuluki Pak Prabowo ini presiden omong-omong, ya memang betul. Teman-teman dengar sendiri, orang yang tadinya mendukung pun sekarang sudah di titik jenuh, mual, muak, bosan dengan pidato Bapak Prabowo yang berapi-api. Sudahlah, pidato yang teknis saja. Ini mau ngapain? Bangun jalan di Papua, bangun jalan di NTT, bangun jembatan di Timur, bangun jembatan di Jawa, perpanjang kereta cepat dari Bandung, Jakarta ke Surabaya. Udah yang teknis saja lah. Kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, itu abstrak ya teman-teman. Pada prakteknya bagaimana kebijakan publiknya untuk mencapai semua jargon-jargon kemakmuran, kesejahteraan. Ini kan jargon saja, ini di langit ke-7 ini.
tolong dong diturunkan dalam bentuk kebijakan publik yang nyata, yang real, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya senang Bapak Jokowi itu nggak pernah muluk-muluk ya. Dia bicara tentang misalnya ada program stunting. Dia bicara apa? Kok program stunting itu ya seminarnya lebih banyak budgetnya dibanding beli telurnya, beli dagingnya. Udah, kalau misalnya ada program stunting gak usah diseminarkan lagi. Beli aja telurnya banyak, beli dagingnya banyak, bagikan ke rakyat. Nah, itu yang saya suka dari Pak Jokowi. Bicaranya teknis aja, tidak di langit ketujuh. Langsung aja, prakteknya apa? Kan begitu. Bicara entrepreneur, kewirausahaan, sekian miliar untuk seminar. Ngapain kata Pak Jokowi? Langsung aja dimodalin, ya, diajarin langsung di lapangan gitu. Jadi ya itulah teman-teman ya, kita butuh pemimpin tuh yang mengerti lapangan, karena Indonesia ini luas guys. Setiap daerah punya permasalahan yang karakternya itu beda-beda. Jadi harus orang yang ngerti lapangan, harus taktis ya, jangan terlalu strategis. Tuh kan masih di langit ketujuh. Taktis aja, langsung mendarat di bumi, di tanah yang kita injak ini mau diapain sih gitu teman-teman. Ya itu sekedar perspektif saya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Teman-teman juga bisa berlangganan untuk mensupport admin. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.